Oke, kembali lagi di Dua Sisi, masih menarik perbincangan kita pada malam ini. Ini kayak belum ketemu ya soal putusan MK 135 2024 bicara soal transisi. Betul. Siapa yang akan mungkin mengambil alih atau mengambil peran ya. Oke, kita ganti ini pemain nih Ho di segmen ini. Terima kasih Bang Tobas, terima kasih Bang Heroik. Kita ganti pemain. Tapi Anda tidak berhenti ya, dari belakang pun nanti Anda bisa melakukan intercept. Silakan bergabung. Oke, saya undang Bang Jerry Pak Sumampo. Patrialis Akbar. Apa kabar Bang? Baik. Oke, silakan. Bang Patrialis, apa kabar? Nah, ini paket lengkap nih, Vi. Iya, ini Ya kan? udah triple nih, triple. Betul. Mantan hakim dari MK, Betul. DPR pernah, Ya. Menteri Hukum dan HAM pernah ya. Kenyang lah Kuasain ibarat. betul ini. Oke. Mestinya mantan hakim MK harus dukung putusan MK dong. Oh, belum Seharusnya tentu. ya. Karena Oke, itu kalau pertanyaan dia pertama kita dikritisi, berarti. betul. Itu pertanyaan pertama kita. Betul, betul. Sebagai mantan hakim, Anda berada di posisi yang tidak menyetujui 135 2024 ini, Bang Patrialis. Saya tidak dalam posisi Setuju atau tidak setuju? setuju atau tidak setuju. Tapi kita bicara masalah sistem. Oke. Aturan konstitusi yang harus Bicara soal kita kualitas dari tegakkan. putusannya juga ya. Tentu otomatis. Jadi kalau kita bicara sistem, kita nggak melihat yang ini, yang itu enggak. Jadi kita fair play kita. Ya. Oke. Jadi kita harus Objektif. bicara terhadap kebenaran yang ada dalam konstitusi. Bicara juga kebenaran terhadap teknik jalannya pemilu kita juga dong. Iya, kalau itu bagian. Harus fair dong kan gitu kan ibaratnya. Kan? Ya, kalau masalah teknis itu nanti aturan yang akan dibuat sebaik mungkin oleh DPR bersama dengan Presiden, tentu juga Komisi Pemilihan Umum. Asal payung dari putusan MK ini jelas gitu. Ya jelas. Oke. Dan masukan dari teman-teman Perludem itu sangat penting, Nah. sangat berharga bagi pembentuk undang-undang, tapi bukan buat MK. Gitu. Oke. Jadi MK ini melebihi wewenang yang hari ini harusnya dilakukan oleh MK itu sendiri. Iyalah, MK itu kan tugasnya dalam pasal 24C itu kan ada beberapa. Satu diantaranya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke. Jadi kemurnian undang-undang dasar itu yang berhak untuk menjaga sekarang itu hanyalah MK. Nggak ada lagi lembaga lain. MPR pun juga nggak bisa bersidang. Oke. Oleh karena itu MK tidak boleh memutuskan sesuatu Atau membuat putusan sesuatu. yang bertentangan dengan undang-undang Nah, dasar. pertentangannya di mana? Boleh dijabarkan Ya, menurut Anda? pertentangannya pertama pemilu. Pemilu itu dalam konstitusi kan sudah dikatakan sekali 5 tahun. Ya, 22E 1 dan 2. Ya, lah kok MK bilang pemilu 2 kali? Itu satu. Ya, dipisahkan toh. Yang kedua, dalam pemilu pertama itu memisahkan pemilu DPR, DPD dan presiden di satu sisi, dipisahkan dengan pemilu DPR 1, DPR. DPRD kabupaten, provinsi dan kota. Ya. Padahal di dalam original intent saya Tadi kebetulan disebut juga original intent. Pelaku sejarah ini. pelaku sejarah. Baik. Saya ikut merumuskan itu, ya. Itu dalam satu tarikan nafas. Ya, jadi semua lembaga yang saya katakan tadi dalam satu tarikan nafas. Nggak bisa dipisah-pisah. Nah, itu sebetulnya di dalam putusan nomor 14 2013 yang diajukan oleh saudara Effendi Ghazali. Ya. Di dalam putusan itu sudah sangat jelas dirumuskan oleh MK bahwa itu dalam satu tarikan nafas. Dan kebetulan saya salah satu hakimnya pada waktu Oke. itu. Oke. Itu 2013 Jadi ya. jadi MK yang Ya. melalui putusan 135 ini jas merah ya, melupakan sejarah dia gitu ya. Ya seharusnya Oke. back to konstitusi. Oke. Bang Iya, iya saya kira begini ya. Saya ini mungkin baik juga bukan orang hukum. Dalam banyak kesempatan saya suka mengkritik putusan MK. Tapi saya berpikir begini, 9 hakim MK itu bukan tidak tahu ada pasal 18 ayat 3 dan pasal 22E ayat 1 2 itu. Tahu dia. Dan dia tahu rumusan 5 tahun itu. Tapi mungkin nggak tahu. ya nggak mungkin nggak tahu. Tapi putusannya begitu gitu ya. Jadi kalau perdebatan kita tempatkan di situ, menurut saya nggak akan ada selesainya. Oke. Kan pengalaman sejarah kita itu dalam konteks pemilu ya, banyak sekali sebetulnya norma-norma yang tidak konsisten. Gitu. Jadi yang mau saya katakan begini, kita harus berpikir mungkin lebih terbuka ya, agak move on sedikit lah. Tadi Bung Tobas mengatakan ini jadi rumit. Ya dari aspek ketatanegaraan ya, Bang Tobas ya. Karena nggak mungkin dilaksanakan. Ya. Kan begini, ada hukum, ada konstitusi, tapi ada politik juga. Gitu. Dulu
putusan MK berkaitan dengan Gibran itu gampang sekali itu DPR dan para politisi menyetujui. Nah, Karena apa? Ya ada kaitannya dengan kepentingannya gitu loh. Tapi itu Saya nggak mau ada. lepaskan itu. Ya maksudnya. Itu Kan nggak jelas diatur. Oh Di iya, dalam konstitusi Saya masalah paham, umur Pak. nggak Saya ada. paham ruang Jadi konstitusi ada itu ada. open legal policy di situ. Ada. Ya. Kalau ini enggak, ini ada aturannya. Tetapi Pak Patrialis nggak mungkin mengingkari bahwa Ya. aspek politiknya lebih iya, kuat. iya. Kenapa sekarang aspek politik itu nggak kita tonjolkan? Artinya apa? Bagaimana kita berpikir melaksanakan putusan MK ini memperbaiki pemilu kita. Kalau ada kerumitan konstitusi, kita cari jalan keluarnya gitu ya. Tadi begini, apa norma konstitusi atau apa katakanlah apa konstitusi yang aturan yang bisa dipakai untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya kita pakai putusan MK aja. Lalu kita cari bagaimana caranya. Tapi kok nggak ada ruang Supaya- untuk eksekutif dan legislatif bergerak gitu loh? Nggak ada ruang, tadi kan disampaikan oleh Ini Bang- kan karena eksekutif dan legislatif ini berpikirnya Apa? menolak. Kan tadi Bung Tobas bilang, kan kalau pemerintah lakukan dia melanggar konstitusi, kalau DPR lakukan dia melanggar konstitusi. Oke. Tetapi nanti kan pengujian apakah dia melanggar konstitusi atau tidak itu di MK juga. Kalau soal ini diuji di MK, dia nggak mungkin mengatakan DPR dan pemerintah melanggar konstitusi. Ya, jadi Nggak begini. mungkin. Ya. Jadi Ini Bung Jerry politiknya ya. begitu Pak. Ya, silakan. Jadi begini, Bu. Jangan dibuat rumit ini Baik, kita soal kasih kesempatan 5 dulu tahun sebentar dan untuk MK. Pak Patel. Ya, Silakan, ya. Pak Patel. Kita bicara kualitas pemilu kita kan gitu. Oke. Oke. Jadi begini, Bu. Silakan. Yang kita laksanakan itu, ini kan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Bicara tentang pemilu. Ya. Nah, satu nafas yang saya katakan tadi itu sudah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu berjalan dan sudah dijadikan landasan bagi Republik ini untuk melaksanakan pemilihan umum. Nah, persoalan yang disampaikan oleh Perludem adalah persoalan masalah pelaksanaannya ini nggak Teknisnya tadi. beres, masalah teknis. Ya. Ya. Saya kira itu sangat berharga, Nah, tapi itu masukan untuk pemerintah Ya. dan DPR ketika membentuk undang-undang. Dari sekarang sampaikan, jangan undang-undang dasarnya yang diobok-obok. Undang dasarnya udah aman, udah bagus. Yang Jadi jangan obok-obok undang-undang dasar itu kan bukan Perludem, tapi Iya, lembaga itu yang juga. diberi kewenangan menafsir undang-undang lembaga dasar ini. itu. Hanya berarti Anda setuju dengan Mahkamah Konstitusi mengobok-obok undang-undang dasar? Dia tidak mengobok-obok undang-undang dasar, Pak. Menurut saya, dia mau supaya kita Menyelamatkan lebih kualitas pemilu kita. ya, gitu. Dan ini betul dikatakan ini kan masa transisi. Ruang bagi kita ini untuk membenahi pemilu kita. Iya, tadi Pak Tobas sudah bilang. Karena gini, ada problem substansial yang memang tidak dikemukakan oleh MK ya. Pemilu 5 kotak dan 5 surat suara itu bukan hanya rumit secara teknis ya. Tapi dalam prinsip pemilu Pak, makin rumit sebuah sistem dan teknisnya, makin besar ruang manipulasi dan kecurangan itu terbuka. Begini, Bung. Dan ini yang terjadi di setiap pemilu kita. Itu Kalau dia dipisah jadi begini, ruang kecurangan itu Makin Pak, kecil. yang dimainkan oleh partai politik, yang dimainkan oleh para elit, berkolaborasi Bang dengan Jerry. penyelenggara pemilu, Tapi itu akan original makin intentnya kecil. seperti Itu itu. jauh lebih substansial menurut Bahkan saya. Badan Pekerja MPR yang pada waktu itu ikut simulasi tuh, 5 kotak tuh. Ya iya. Jadi itu harus Tapi kan dihargai. Pak Patrialis tahu di mana pelakunya juga. Iya, saya kan pelaku sejarah 5 juga. kotak suara dan 5 surat suara itu Iya. gampang sekali dicurangi Pak. Nah Ya. itu persoalan Saya curang, memantau pemilu sejak persoalan tahun 2000, curang mencurangi 2004. itu bukan persoalan Mahkamah Konstitusi. Loh iya, tapi ada jangan undang-undang perspektif dasarnya itu. yang diubah. Nah, ini- Ubahlah undang-undangnya. yang begini nih. Perbaiki. Nah itu juga saya setuju tuh. Ah, itu. Maksudnya saya begini, kalau memang kita mau berpikir positif, MPR ya amandemen segera untuk kasus ini. Apa masalahnya? harusnya. Tapi kalau menutup diri, ini repot nggak bakal jadi nih. Nah harusnya Nggak bakal Bung, jadi. seperti Bung akui, itu memang tugasnya MPR. Berikanlah masukan oleh Perludem kepada MPR. Nah ini MPR bisa, kan ada. ini bisa jadi entry point Ini bagi ada tim kajiannya di sini nih. kan begini Pak, kan begini. Bung Taufik Basari ada di sini. Tadi saya kira dalam pertimbangan MK juga begitu. Undang-undang pemilu ini
dimandatkan oleh MK lewat putusan yang tahun 2019 ya. Oh, oke. 2019 itu untuk segera dirubah oleh pemerintah dan DPR. Nggak terjadi tuh. Tapi Begitu sebetulnya- juga ini sudah masuk dalam prolegnas revisi, gerakan di DPR nggak ada, Pak. Nah, Jadi itu yang perlu kita niat dorong. dari pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan undang-undang Kita itu tanya ke wakil parpol deh kalau itu gitu. memang problematik. Bang Tobas Pak. sudah ketawa-tawa. Nah, ini mestinya jadi upaya untuk mempercepat itu. Bang Tobas, mungkin Kalau ada menurut komentar saya soal ini, Bang. begitu, gitu ya. Ya, jadi memang kembali kan berarti kan diakui bahwa itu adalah ranahnya pembuat undang-undang DPR dan Presiden. Iya. Ya. Bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi yang memutus apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya. Tapi bisa Nah, dibalik, Bu. sayangnya tadi Bung Jerry tadi juga kan kita kan rumit nih, jadi rumit nih, mentok sana mentok sini. Negara ini memang rumit, Nah, Pak. Jadi, memang akhirnya sayangnya karena dia tidak bisa dilaksanakan karena mentok sana mentok sini ini, kan solusinya Nggak. akhirnya juga Nggak terbatas mentok. dan tidak baik. Nggak Misalnya, mentok sebenarnya, Bang. apakah dengan putusan MK lagi supaya ini menjadi perbaikan atau dengan amandemen? Nah, masalahnya amandemennya kan jadi amandemen yang terpaksa dilakukan akibat dari putusan, bukan karena ada kebutuhan Ya rakyat. itulah aspirasi resiko kan. Itu dengan si Nah, resiko iya, kan. tapi ya itu kan semua putusan MK begitu, termasuk putusan terhadap syarat calon wakil presiden. Nah, iya lagi gini. Dia terpaksa harus merubah konstitusi itu. Oke. Enggak, Iya dong. konstitusinya tidak dirubah kalau itu. Kalau ini kan gini. Iya kan Tadi karena soal ada teks. peristiwa politik yang berbeda sehingga nggak berujung pada perubahan konstitusi. Itu kan Apalagi mau mendesak hari pendaftaran. Nah, Ini itu kan ada ruang untuk memikirkan dan apa oleh ini. MK sudah dinyatakan bahwa putusan itu bermasalah. Jadi kan sudah ada menyatakan bahwa Sekalipun bermasalah. bermasalah kan Cuma tetap masalahnya dilaksanakan, adalah tetap jalan. Tetap jalan kan Nah, 90. Tetap jalan. Karena putusan MK-nya juga tidak mempengaruhi apakah itu dijalankan Ya, atau itu tidak. kan bukan. Iya, tapi justru begini, tapi itu. tidak apple to apple perbandingannya. Kenapa? Karena yang jadi soal adalah konstitusinya tadi cuma sedikit kok, 5 tahun sekali DPR dipilih oleh pemilu. Udah itulah yang harus dijaga, Dijaga tidak dari bisa situ. ada yang lain. Iya kan berarti kan pilih